Ketua Departemen Perempuan dan Anak, Majelis Adat Dayak Nasional, Insinyur Nyilong Inga Simon, bersama tim intinya, Sekretaris Umum, Maria Goretti Nereng, beserta Dewan Pakar, Nina Yuli dan Esther Mahar, menyodorkan berbagai program kerja saat bersilaturahmi dengan pejabat teras di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Kementerian Desa. Dengan brand Intan Borneo, ada 5 pilar perempuan Dayak yang diluncurkan untuk menyambut kehadiran Ibu Kota Negara Nusantara, yaitu Kenyang, Kerang, Dagang, Rindang, dan Riang. Konsep Kenyang bermakna bahwa orang Dayak, khususnya perempuan Dayak, bisa mengelola alam sekitarnya dengan kearifan lokal, seperti memanfaatkan tunas pohon pisang, tunas kecombrang, tunas rebung, dan tunas atau umbut rotan yang tumbuh secara alami. Dengan keadaan kenyang, perempuan Dayak mampu berpikir dan merawat anak-anaknya, sehingga bisa mencegah stunting atau masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Konsep terang bermakna, dengan proses mendapat sedikit suntikan teknologi tepat guna, air atau limbah akan menghasilkan energi yang kemudian memunculkan peluang usaha. Konsep dagang memiliki makna bahwa orang Dayak tak hanya bisa membuka usaha toko, tetapi juga bisa melakukan bisnis online atau melakukan berbagai usaha dari mulut ke mulut. Konsep dagang dapat berbentuk UMKM, bekerja sama dengan lembaga studi wanita dan Bapeda. Saat ini sudah banyak UMKM dengan berbagai produksi seperti pernak-pernik, anyaman, kuliner dan usaha lainnya. Untuk konsep Rindang, masyarakat Dayak sangat menjaga alam sekitarnya, sekaligus memperkokoh Pulau Borneo atau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, masyarakat Dayak sangat dekat dengan hutan, mengerti bagaimana merawat hutan. Konsep Riang bermakna tidak ada ancaman kelaparan, walau saat ini ada ancaman stunting. Dengan pencegahan stunting, perempuan Dayak akan dapat melahirkan dan membesarkan anak-anaknya sehingga dapat berkembang dan dapat berkontribusi untuk bangsa. Insinyur Nyilong Inga Simon, mantan Dirjen Kementerian Daerah Tertinggal asal Kalimantan Tengah ini menegaskan, jika lingkungan dan pangan sudah terpenuhi, betapa bahagianya perempuan bisa patuh dengan adat istiadatnya jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Dengan telah ditetapkannya Kalimantan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara, maka saya melihat perlu untuk peningkatan kapasitas khususnya perempuan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dengan tanpa mengabaikan hidup berkeadapan tadi. Nah, dengan demikian maka tingkat pendidikan orang Dayak tidak lepas daripada kehidupan untuk hidup melestarikan adat istiadatnya secara ekonomi.
ranah Dayak ini adalah ranah yang berkecukupan. Tinggal bagaimana untuk menyambut sebagai ibu kota negara, nanti mereka mempunyai daya saing. Nah, satu-satunya jawaban adalah peningkatan kapasitas daripada perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Dalam konteks ini, maka saya secara pribadi merindukan, sejalan dengan program utama pemerintah 5 tahun ke depan adalah SDM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama menggali potensi diri dari perempuan-perempuan Dayak itu agar bisa melakukan aktivitas ekonomi produktif dan mempunyai pasar. Ya, jadi bukan hanya aktivitas ekonomi untuk menghasilkan uang, tetapi yang kita butuhkan agar dunia ini juga tahu bahwa perempuan Dayak menghasilkan sesuatu, fashion, kuliner, dari segi rasa dan kualitasnya juga tidak kalah. Sementara, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengarahkan lokasi pengembangan model pada desa di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau, dan Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga menyatakan sejalan terhadap 4 strategi dan output yang disampaikan Nyilong Inga Simon dalam kaitan dengan 5 arahan Presiden Republik Indonesia sebagai ujung tombak program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tupoksinya. Demikian juga Kementerian Desa melalui Dirjennya menyatakan akan lebih terbuka untuk bersinergi dengan program dan kegiatan organisasi perempuan Dayak. Nyilong Inga Simon, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Departemen Perempuan dan Anak, Majelis Adat Dayak Nasional, yang juga sebagai kandidat Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional, yang kepengurusan provinsi, kabupaten dan kota, sedang dipersiapkan bersama Dewan Adat Dayak, tingkat provinsi se-Kalimantan, sesuai dengan arahan dari Presiden Majelis Adat Dayak Nasional.